Dalio, Bill Gates, dan sekarang BlackRock. Dan antara nyari apa sih? Bapak Rosan Ruslani dan tim datang ke kantor BlackRock, aset manajemen terbesar di dunia. Biar kebayang aja nih, dana kelolaan mereka itu 8 kali lebih besar dari seluruh transaksi yang kita lakukan di Indonesia dalam 1 tahun. Dan bisa dibilang ini adalah whale yang jadi kiblat dari seluruh fund manager besar dunia. That's why kita ngelihat nama BlackRock ada di hampir semua saham blue chip yang ada di Indonesia. Terus mau ngapain Danantara kesana? Yang gue tangkap intinya adalah validasi internasional. Sederhananya kalau Danantara mau bangun sovereign wealth fund kelas dunia, ya harus main di liga yang sama dong. Dengan dana kelolaan BlackRock yang sebesar itu, harusnya bisa jadi trust capital bahwa Danantara adalah partner yang legit untuk diajak kerjasama. Tapi so far belum ada pengumuman resmi kira-kira kerjasama strategi seperti apa antara BlackRock dan Danantara. Tapi kalau ini berjalan mulus, sangat mungkin ini membuka pintu Danantara untuk menemui raksasa investasi dunia lainnya. Tapi penasaran juga nih, kan yang datang Pak Rosan, BlackRock ungkit gak ya polemik antara Pak Rosan, Inter Milan, dan Rothschild? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, bersyukur kita kepada Allah, bersalawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bung kameramen, disilakan, mau dibacakan berita tentang apa? Baik, terima kasih Bu Alfian. Mudah-mudahan Bung Alfian, kita semua sehat ya Bung Alfian menghadapi ketidakwarasan Jokowi. Tapi hari ini kita tidak membahas Jokowi Bung Alfian, tapi membahas tentang genosida lagi Bung Alfian. Jadi di tengah situasi genosida hari ini yang masih terus berlangsung, ada wacana Danantara justru akan bekerja sama Bung Alfian dengan BlackRock. Sudah banyak penolakan, tapi sepertinya pemerintah antara mengabaikan atau mungkin masih pikir-pikir. Nah, gimana respon awal Bu Alfian? Karena BlackRock ini ya bisa dibilang investor juga nih ke Israel. Silakan Bu Alfian. Ya, apapun nanti penjelasan dengan detail, dengan argumentasi sesopan apapun, seargumentasi patriotis macam apapun, Danantara itu adalah pertaruhan uang yang bukan milik seseorang. Itu uang rakyat kita. Iya, itu APBN, itu uang yang merupakan milik seluruh rakyat Indonesia yang jumlahnya sangat besar. Betul. Kalau bekerja sama dengan investor yang jelas membiayai, memberikan senjata, memberikan proteksi, memberikan ruang, memberikan peluang, memberikan sarana prasarana buat orang yang membantai kaum muslimin, membantai kaum masyarakat Palestina, maka kerjasama Danantara ini dengan BlackRock bisa dibilang perselingkuhan global. Yep. Dia bisa dilihat sebuah kejahatan yang dimana terjadinya proses perselingkuhan di dalam kaca besar. Betul. Dalam akuarium internasional, maka layaknya Danantara atau pihak pemerintah Indonesia segera memikirkan untuk selesai, close, dan cari alternatif lain. Tidak pakai BlackRock, Indonesia tidak akan mati. Kita akan pakai cara lain yang insya Allah bisa dibahas oleh para ahli-ahli ekonomi maupun para pakar-pakar yang berhubungan dengan persoalan ini. Begitu Bung kameramen. Iya, Bu Alfian. Kalau kita menyimak tulisan yang diupload oleh gazamedia.net, kebetulan ini tulisannya Bang Pizarro Ghazali Idrus, Direktur Eksekutif Baitul Maqdis Institute. Rencana untuk menjalin kerjasama antara Danantara dan BlackRock mulai menuai kegelisahan yang mendalam di tengah situasi krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung di Gaza. BlackRock bukan sekedar perusahaan investasi raksasa asal Amerika Serikat. Mereka adalah bagian dari jaringan finansial global yang mendanai industri perang yang memperparah penderitaan rakyat Palestina. Sebagai contoh, BlackRock memiliki 7,4% saham di Lockheed Martin, salah satu kontraktor pertahanan utama Amerika. Lockheed Martin memainkan peran sentral dalam mempersenjatai militer Israel, termasuk menyediakan jet tempur F-16, F-35 yang digunakan dalam serangan udara ke wilayah Gaza. Jet-jet ini telah menjadi simbol kekerasan terhadap penduduk sipil, menghancurkan rumah sakit dan infrastruktur dasar. Bahkan pesawat angkut C-130 Hercules buatan perusahaan ini juga digunakan untuk operasi darat dan logistik serangan Israel. Nah, Bu Alfian, di sesi tengah ini, masa sih sekelas Rosan, dia kan petinggi Danantara tuh, nggak mengerti Bu Alfian, BlackRock nih begini dan begitu. Atau memang
biasanya kalau urusan duit-duitan itu larinya tetap ke BlackRock. Bagaimana Bung Alfian melihat situasi ini? Iya, tentu saya harus berbicara dalam bahasa pandangan-pandangan yang berangkat dari semangat patriotisme ya, pemihakan dan juga sebagai orang yang berkarakter Islam yang saya jiwai. Sebelum saya masuk ke sana, saya ucapkan selamat kepada Adinda Pizarro Ghazali Idrus yang baru saja menyelesaikan program S3-nya, program doktoralnya di sebuah kajian-kajian yang berhubungan dengan persoalan-persoalan perjuangan umat Islam di dunia. Yang kedua, kerjasama atau memberikan koneksitas dalam urusan ini dengan BlackRock, menurut saya boleh jadi ini merupakan sebuah perselingkuhan yang berlanjut, Bung Kameramen. Iya. Artinya bisa jadi dia sudah merupakan yang berjalan selama ini, tapi mungkin karena jumlah nominalnya tidak sebesar yang dimiliki oleh Danantara, boleh juga mungkin dulu atas nama perwakilan pribadi atau pemerintah secara parsialisnya, secara parsial. Nah sekarang ini kan dengan Danantara jadi blok, orang terbelalak. Ini permainannya tingkat di pertaruhan negara kita, uang sekian ribu triliun kan, kalau nggak salah 14.000 atau sampai 40.000 triliun. Pokoknya ribuan triliun lah tuh uang yang dikelola oleh Danantara. Ya saya menghimbau kepada pihak-pihak yang mempunyai otoritas, yang mempunyai pengetahuan secara kebahayaan ini agar menerangkan argumentasi tercepat dan terkuatnya untuk membatalkan dan mencari alternatif lain. Dan yang lainnya kepada seluruh putra-putra Indonesia, kalau Anda tidak becus mengurus Indonesia, Anda mundur saja. Dia katakan bahwa saya nggak bisa jadi orang Indonesia yang baik. Anda jangan jadi jongos-jongos Zionis, jongos-jongos komunis, dan jongos-jongos cuan yang menurut saya menjadi sangat memalukan, memilukan, dan tidak jadi cermin yang baik untuk generasi pelanjut. Kata kuncinya, buat pendapat tengahan ini, Danantara, BlackRock, ataupun semodel BlackRock harus dihentikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Baik, Bung Alfian. Indonesia, saya lanjutkan beritanya. Indonesia memiliki jati diri sebagai bangsa anti penjajahan yang ditanamkan oleh para pendiri bangsa seperti Soekarno, Hatta, Syahrir, Agus Salim hingga Muhammad Natsir. Amanat konstitusi jelas menyebut bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Kita belum melunasi hutang moral dan sejarah kita terhadap kemerdekaan Palestina. Oleh karena itu, langkah bekerja sama dengan entitas yang terlibat dalam industri perang, apalagi yang nyata-nyata menyuplai alat pembunuh ke rezim penjajah, merupakan pengkhianatan terhadap cita-cita bangsa. Kita berharap Presiden Prabowo dan CEO Danantara, Roslan Roslani, dapat tetap teguh dalam komitmen mereka terhadap kemerdekaan Palestina. Kerjasama apapun yang berpotensi mendukung genosida, baik langsung maupun tidak langsung, harus ditolak segera, secara tegas. Gimana Bung Alfian untuk closingnya? Silakan. Closingnya satu kata saja, tolak kerjasama Danantara dengan BlackRock. Kita nyatakan merdeka adalah hak segala bangsa Palestina, Free Palestine. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.